Nah, ini menarik nih. Ini Ibu juga salah satu trik juga Bu ya, gimana cara postingan kita ini tetap muncul di feed lah bahasanya kalau di Instagram atau di beranda kita dan bisa dilihat ke orang-orang ke orangnya lebih banyak dengan cara mengikuti komunitas salah satunya komunitas apa Bu tadi Bu? Like for like ya? Eh, Love for Kalau love. ya love for love lah seperti itu ya, ada nama komunitasnya. Kalau saya popular on Facebook. Popular on Facebook, Ya, POF. ya, POF. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa mulai dengan apa ya, dengan teman-teman yang lainnya ya. Mesti gini, misalnya ada 10 teman gitu ya, kerjasama aja atau kong kali kong gitu ya. Komentar dong, nanti saya komentar balik kayak gitu Bu ya. Teman-teman yang lain juga boleh komentar ke saya, nanti saya juga komentar ke teman. Saling komentar atau saling like itu juga bisa memberikan postingan kita terus tetap di atas gitu Bu ya. Salah satu triknya kayak gitu ya. ya. Oke, itu salah satu trik dari Ibu Dewi. Tadi silakan teman-teman kalau mau ikut komunitas boleh, atau mau kerja apa ya, ya kerjasama dengan teman-teman lainnya untuk saling komen atau saling like di komenan di postingan Facebooknya teman-teman atau Instagram. Nah, cara-cara seperti ini ternyata juga luar biasa untuk mengelabuhi algoritma dari Facebook dan Instagram itu sendiri. Karena kan salah satu postingan yang direkomendasikan dan muncul terus gitu ya, muncul terus itu adalah postingan yang banyak engagementnya, entah itu komentar, like, maupun share gitu ya Bu ya. Nah ini teman-teman bisa dilakukan cara trik-trik seperti tadi. Kemudian Ibu lebih biasanya kalau ngorderin, gimana? Kalau customer order itu semuanya diorderin Ibu ya? Pokoknya beres lah, mereka mereka pesen apa, transfer, terus Ibu orderin, paket sampai. Seperti itu kan Bu? Ya, kebanyakan rata-rata seperti itu. Transfernya kemana Bu? Eh, Kebanyakan sih langsung ke rekening PT Pitapam. Hmm. Tapi untuk ada juga yang saya takut salah ya karena pakai kode unik itu tuh nggak tahu ya, banyak juga yang ya udah ke rekening saya aja gitu. Jadi dibantuin transfer juga kadang seperti itu. Oh, oke, ada orang-orang yang mungkin bingung, takutnya salah kode unik dan sebagainya. Ibu bantu transfer gitu ya. Ya. Bu, ada yang nanya nih, pernah nggak Bu, dari Desita, Bu Diarti, halo Desita, pernah nggak Bu saat mau closing flash sale ratusan dan waktunya cuma 3 jam, apakah cukup? Pernah nggak cukup Bu waktunya? Sebetulnya yang saya rekap itu cukup ya. Yang kemarin itu dibilang cukup, cukup yang terekap, tapi ternyata setelah flash sale berlalu itu ada satu invoice senilai 400.000 itu lupa, nggak kerekap sama sekali, jadi tidak terorderkan sama saya gitu. Oke, itu gimana Bu ceritanya kemudian? Terus gimana, orangnya marah nggak? Ya iyalah, oh itu shock ya, shock sekali. Aduh. Uh, Untungnya ya saya waktu itu kan itu ya kan produk-produk flash sale itu produk-produk yang harganya apa menarik, jadi saya nyetok ya, nyetok kayak serum gitu, kemudian beberapa produk flash sale saya nyetok, jadi ya saya alihkan, memang saya harus menanggung biaya ongkir dari rumah saya ke lokasi rumah dia gitu. Terus untuk yang lipstick saya menanggung harga normal ya, karena kan dia kalau lipstick itu kan spesifik ya, lipstick eyeshadow itu spesifik, dia mintanya warna anu, aduh ya udahlah saya orderin aja harga normal. Ya itu untung cuma satu itu aja sih ya gitu. Oke, jadi Ibu memang direkap dulu. Nah, biasanya kan kita dari Beliva itu ngasih aba-aba mau ada flash sale itu beberapa hari sebelumnya. Nah, Ibu promosi kan gitu ya. Kemudian direkap dulu ya. Ini rekapnya gimana Bu? Maksudnya prosesnya dari Ibu promosi, rekap, kemudian order ini gimana Bu? Ceritain Bu. Ya setiap ada yang WA itu dicatat ya, jangan malas nyatet lah ya. Jadi kadang-kadang customer itu seenaknya gitu ya. Jadi kepikiran, oh pengen pesan anu WA, pesan anu WA itu misalnya dikasih seminggu sama Viva itu sampai flash sale, mereka dalam seminggu itu terus aja nambah tiap hari produk yang mereka pesan. Nah kitanya yang harus rajin. Jadi besoknya mau flash sale malamnya saya ngasih rekapan ke mereka. Mbak, ini saya rekap.
pesanan Mbak, produknya ini gitu. Betul tidak? Jadi malamnya atau sehari sebelum flash sale saya pastikan pesanan mereka tuh ini. Kemudian saya juga punya list alamat, nama dan alamat mereka. Jadi jangan sampai pas mau order itu kita nyari kode posnya berapa gitu. Jadi pastikan semuanya sebelum waktu flash sale, alamat itu tinggal kopas ke formulir pemesanan gitu. Jadi semuanya sudah tinggal order aja. Dicatatnya di mana, Bu? Di buku atau di handphone? Ya awalnya di buku dulu ya, karena di handphonenya kan dipakai untuk apa? Untuk order, tapi double sih sebetulnya ya. Kalau rekap pesanannya ada di buku catatannya, tapi seperti alamat-alamat itu saya di note di ponsel, jadi tinggal dikopas aja nanti ke formulir pemesanannya. Oke, jangan malas gitu, Bu ya, dicatat orderan dan malamnya di follow up lagi, baik itu nanti alamat pengirimannya, termasuk juga produknya yang mau diorder yang mana aja gitu ya. Adakah yang nambah lagi atau enggak gitu. Iya, iya. Oke, baru nanti paginya fokus untuk ngorderin gitu ya. Iya, kadang saya kemarin juga kan udah malam itu udah saya tutup gitu. Itu ngeri khawatir enggak kepegang. Jadi kalau pas hari flash sale-nya paginya aja saya udah saya enggak nerima gitu. Itu kan tanggung jawab nantinya ya kalau sampai tidak atau kalau mau gini, misalnya pagi dia maksa, saya bilang tapi kalau tidak kebagian waktunya saya nggak janji bisa ya gitu. Jadi udah dari awalnya udah ada disclaimer kayak gitu. Ibu ngebatasinnya gimana? Maksudnya orangnya atau jumlah orderan atau gimana biasanya? Yang menurut Ibu ini kayaknya udah kebanyakan nih gitu. Ya orangnya juga, orderannya juga. Ya udah kira-kira kayaknya, wah saya kan udah pengalaman flash sale yang sebelum-sebelumnya, segini tuh sekian jam. Misalnya satu invoice itu bisa memakan waktu berapa menit gitu ya. Kemarin itu saya sekitar 40 sampai 50 invoice mungkin ya. Kalau paket flash sale yang terjual sekitar 90 paket. Itu berarti kan harus dihitung 3 jam itu 90 menit. Itu satu invoice itu memakan waktu berapa menit gitu. Oke, misal tadi 50 invoice, 1 invoice itu berapa menit ya? Nanti dibagi 3 jam gitu ya. 3 jam itu dapatnya berapa invoice? Oke, menarik. Ini berarti kalau nanti yang order banyak, ini harus ada juga orang yang ngebantuin nih Bu. Bantuin buat order nih Bu, harus punya orang teman atau siapa, anak mungkin bisa bantuin untuk order gitu ya. Dipanjangin aja, saya minta waktunya dipanjangin aja gimana. Waktunya dipanjangin, mudah-mudahan Viva mendengar ini ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu ada yang nanya dari Yuli Astuti, kalau beranda penuh sama postingan produk kita, apakah teman-teman FB itu nggak bosan, Bu? Oh ya, justru jangan. Saya sendiri mempertahankan Facebook itu tetap Facebook pribadi ya, Facebook pribadi. Jadi saya paling pengennya teman-teman tetap nyaman gitu dengan saya. Tapi kan setiap orang punya profesi masing-masing. Mereka tuh harus maklum juga, saya punya profesi. Sama aja mereka juga yang kerja kantoran kadang kan curhat soal kantornya di Facebook. Yang saya juga banyak teman penulis, mereka juga suka posting jualan buku-buku. Jadi wajar-wajar saja. Jadi ya diselingi juga postingan-postingan tentang kita, keseharian kita gitu. Jadi saya sangat mempertahankan itu sebagai Facebook pribadi sih Mas. Cuman di settingnya kan hanya teman ya. Kalau postingan-postingan pribadi mungkin teman-teman nggak lihat gitu. Kalau saya banyak juga postingan pribadi. Oh, yang penting diselingin juga Bu ya. Tadi soalnya saya lihat juga beberapa ada postingan yang gabungan antara jualan sama story pribadi, kayak misalnya Ibu ketemu teman-teman lama gitu ya, terus ngobrolin tentang FIFA, itu kan unik gitu, nggak kayak jualan gitu story. Nah ini mungkin juga buat teman-teman biar supaya nggak terlihat jualan terus nih, jualan mulu di beranda gitu ya, diselingin aja atau menggunakan tadi ya story yang disisipkan dengan jualannya teman-teman. Terus apalagi nih banyak cara di-share. Oke. Oh, FB-nya di setting public atau friend only, Bu?
Kalau untuk postingan jualan itu publik ya. Tapi kalau untuk postingan-postingan pribadi, saya lebih banyak friend only. Oke, disesuaikan dengan kontennya berarti Ibu ya? Iya. Oke. Ada yang nanya, mana nih? Kalau ada yang nanyain rangkaian perawatan berjerawat, kasih saran apa ya Mbak? Nah, biasanya Banyak Ibu ya. gimana kalau ada yang nanya jerawat? Banyak ya Bu ya? Sebetulnya kulit saya sendiri kan kering ya, sebetulnya tidak ada pengalaman untuk kulit berjerawat gitu. Tapi kan kita bisa dari pengalaman orang lain, bisa baca-baca gitu ya. Saya suka buka blog-blog atau apa YouTube atau apa feed IG apa konten-konten kecantikan itu kan banyak banyak tips-tipsnya itu ya harus rajin menambah wawasan lah Mas ya. Jadi kita bisa ngasih saran ke mereka. Oke. Kemudian, Ibu pernah nggak nih dari LTV Beauty Care lagi, Ibu pernah nggak menurun penjualannya gitu? Sedih nggak? Terus gimana cara ngatasinnya kalau lagi turun? Ya pernah lah ya, ya namanya hidup ya orang kan kadang ada masalah gitu ya itu membuat kita kurang fokus gitu. Tapi kalau saya sih enjoy mungkin ya di pipa itu menikmati jadi kadang jadi obat stres juga loh sebetulnya ya. Jadi balik lagi. Oke, ya namanya orderan ada naik turun gitu, Bu. Yang Ya, penting apa ya, nggak patah semangat kali ya. iya. Selain, oke, mungkin ini juga mungkin ada beberapa teman yang nanya nih, selain jualan Viva, mungkin Ibu ada aktivitas jualan yang lain nggak? Gimana cara baginya? Enggak ya, untuk saat ini pipa aja sih. Jadi saya fokusnya ke pipa aja untuk saat ini. Oke, berarti karena fokus jadinya ordernya juga apa ya, banyak lah yang masuk kemudian teratasi semua gitu Bu ya. Iya. Ini ada yang nanya lagi, pernah nggak, ini dari Yuli Astuti, pernah nggak Ibu ngalamin salah kasih orderan ke customer, terus gimana cara ngatasinnya? Eh, maksudnya salah kasih orderan. Jadi dia nggak order terus masuk gitu ya? Gimana? Sorry. Produknya misalnya lipstick warnanya salah, atau mungkin variannya yang salah gitu, mungkin, Iya. atau kurang. Kalau pernah sih ya, pernah yang jadi dia nggak order itu saya bukan ya atau salah misalnya apa masker bengkuang mintanya dia apa gitu. Ya yang pertama pasti saya minta maaf itu murni kelalaian saya maunya gimana atau di apa diganti mungkin sama saya gitu. Tapi bisa diselesaikan dengan baik sih ya. Nggak apa-apa Mbak, saya kasihin aja ke siapa atau saya pakai aja gitu. Kalau hubungan kita udah baik sih banyak ini ya, mereka tuh banyak memaklumi juga gitu. Oke, oke. Yang penting ya tadi ya, kita responsif sama apa ya, kitanya juga jangan negatif juga ya, supaya mereka juga ikutan positif gitu menanggapi permasalahan kayak gitu Ya tadi. manusiawi sih ya kalau salah itu kan manusiawi ya, cuman kitanya berbesar hati apa ya mengungkapkan kekurangan kita gitu. Ya.